Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai di Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video kocak dan ngakak. Jadi, bagi pemirsa yang tidak suka dengan video-video guyon, video-video lucu, di skip saja. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video yang spesial buat menghibur para pemirsa sekalian. Tentunya, saya berharap pemirsa sekalian bisa menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini, karena selain lucu, pasti ada hal-hal yang bisa mengedukasi kita. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo guys, selamat sore. Ini aku bikin PT lagi. Jadi guys ya, aku lihat di Pilpres 2024 ini guys, ada capres dan pendukung-pendukungnya sekarang yang lagi bingung guys. Jadi yang jelas guys ya, kelompok-kelompok pendukung ini guys lagi bingung guys. Mereka itu guys, kelompok ini guys nggak bisa lagi mau menunggangin Prabowo, nggak bisa, karena di situ ada Gibran nanti jadi wapresnya. Yang jelas pasti yang di backup oleh Bapak Jokowi. Sementara mereka, kelompok mereka ini ya jelas ya, aku sama katakan aja lah, pendukung Pak Anies ini kan anti dengan Bapak Jokowi dan keluarganya. Nggak bisa lagi dia seperti 2019 mempunyai harapan agar kelompok mereka ini bisa berjaya lagi seperti di ya puluhan tahun yang lalu, karena mau mendukung Pak Prabowo. Ada Gibran di situ, sudah jelas ada Bapak Jokowi nanti yang akan memantau. Mau mendukung Pak Ganjar, nggak mungkin ada Mahfud di situ, dan juga PDIP mereka kan anti. Jadi kelompok mereka ini guys ya, sekarang ingin meluapkan hasrat keinginan mereka ini untuk kepentingan kelompok mereka ini. Mereka sekarang guys mendukung mendukung Anies dan si Cak Imin. Dengan harapan nanti kalau Anies dan Cak Imin ini menang terpilih jadi presiden, ya kelompok mereka ini akan ya berjaya dan bersinar lagi guys. Sementara guys, masyarakat Indonesia ini dua aja pronya yang banyak itu, pro Prabowo dan pro Pak Ganjar. Nah sekarang yang si Anies ini gimana? Jadi kelompok mereka pendukung Anies ini gas lagi bingung gas. Dari dulu mau menumbangkan Bapak Jokowi ndak bisa-bisa. Nah kemudian mau berakhirnya jabatan Bapak Jokowi ingin menunggangi Pak Prabowo, ndak bisa karena ada Gibran anaknya Bapak Jokowi. Terpaksa mereka akhirnya sekarang berbondong-bondong bersatu untuk mendukung Anies. Dengan harapan menang. Tapi kasihan guys, mereka ini sudah bermimpi, berangan-angan menang, sudah jadi pemimpin agar ya kelompok mereka ini bisa bangkit dan bersinar lagi guys. Tapi ndak bakalan guys, ndak bakalan. Ya anggap aja lah kita ibaratkan tuh pendukung Anies ini nanti dari se-Indonesia ini ya guys ya paling banyak ya 10 juta ya nanti pemilihnya.
kasih bonus lagi lah, anggap aja 20 juta nanti pendukung Pak Anies ini nanti yang memilih Anies di seluruh Indonesia nanti di Pilpres. Sisanya 200 sekian juta itu gas nanti antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar aja lagi, itu nanti yang dibagi-bagi yang mana yang besar. Sementara yang Anies ini berharap menang jadi pemimpin di mananya ya. Kasihan aku dengan pendukung-pendukung Anies ini. Jadi sekarang mereka tuh dengan PD-nya sekarang itu di aja, di lab TikTok sosial media aja lagi ya. Tapi enggak apa-apa ya, namanya mereka berusaha juga enggak apa-apa ya. Ya kita kasih bonus aja lah, mereka anggap aja lah 20 juta paling banyak nanti suara Anies nanti Pilpres 2024. Itu pun enggak bakalan bisa jadi jadi pemimpin, enggak bakalan. Karena mereka sudah habis langkah sudah gas, mereka gas. Mau dukung Prabowo, mau menunggangin Prabowo ndak bisa, ada Gibran yang jelas di situ dipantau oleh Bapak Jokowi. Mau ke PDI sudah ndak bakalan mungkin. Jadi akhirnya apa? Mendukung apa? Mendukung capres yang penuh dengan kata-kata aja guys. Udah ya, ini nanti pasti banyak yang baper nanti ya dengan video ini. Pasti komennya nanti macam-macam nanti ya. Dari 3 calon kandidat presiden, hanya satu yang menghadiri aksi bela Palestina. Yang lain pada kemana kok tidak sesemangat seperti jamuan makan di istana? Oke guys, itulah cuplikan video season pertama. Bagaimana? Apakah terhibur atau tidak? Kita melihat bagaimana keunikan dari seorang Mas Jibril. Jadi beliau ini dalam konten-kontennya itu sedikit berbicara tetapi banyak ketawanya. Jadi itu memang karakter asli dari seorang Mas Jibril. Ya, selanjutnya masih kita mau menyaksikan cuplikan-cuplikan video kocak lagi yang masih berhubungannya dengan para capres dan cawapres di pemilu 2024 ini. Siapakah sasaran berikutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Yang paling gede Anies. Ada 3 calon presiden, Anies, Ganjar, Prabowo. Apakah yang Anda pilih? Anies, Prabowo, Ganjar. Anies sih. Kenapa? Kalau ini ya dari pembangunan Jakarta sih udah kelihatan. Oh, pilih siapa? Pilih Prabowo. Karena Ada Gibran. ada Gibran. Ya. Pilih siapa? Prabowo. Karena Penyayang kucing. Penyayang kucing. Pilih siapa? 3 Prabowo. Prabowo. Karena Prabowo gemoy. Pilih siapa? Ganjar. karena Apa ya? rambutnya putih. Rambutnya putih. Karena Karena bagus sih. Programnya bagus. Anies, Prabowo, Ganjar. Duh, pilih siapa nih gue nih? Yang paling gede Anies. Jadi Anies. Anies. Karena suka ngasih BLT. Bantuan banyak. Calon presiden pilih siapa? Pak Prabowo. Karena Lucu sih. pokoknya kalau pilih Prabowo gemoy lucu. Iya, Kayak kucing itu aja. Iya. 3 calon presiden. Siapa ya? Anies, Prabowo, Ganjar. Pak Ganjar kali ya. Karena Iya sih. ganteng, berwibawa. Berwibawa. Ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Tadi kebanyakan nih siapa? Prabowo. Prabowo deh. Oh, Prabowo. Anies, Ganjar, Prabowo. Apakah yang Anda pilih? Ivan Gunawan. Ivan Gunawan hubungannya sama Ivan Gunawan nggak ada. Tapi tiga calon.
Tetap sih kalau bisa Ivan Gunawan tambah Saud jadi 4 gitu. Ivan Gunawan. Kasus-kasus di Indonesia gimana jadi Pokoknya Gunawan? apapun yang terjadi tetap putri kecil ayah Ivan Gunawan yang akan menjadi pemenang pemilihan presiden. Kenapa? Karena ada yang ngomong gitu. Karena Kak Ivan itu berhati mulia, terus juga banyak memberikan kebaikan-kebaikan untuk semua orang. Jadi itu yang dibutuhkan kepada rakyat Indonesia. Lagi kemarin Kak Ivan Gunawan juga baru membuat baju pasmina gitu, terus penjualannya didonasikan untuk Palestina 1 miliar rupiah. Hashtag Ivan Gunawan for Presiden 2020. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Banyak orang bertanya-tanya, negara lagi dalam penuh tekanan, ekonomi penuh tekanan. Kenapa sih Pak seorang Joko Widodo itu ngotot untuk membuat ibu kota negara? Pak, mungkin Bapak bisa menjawab pada masyarakat, Pak. Enggak, ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Harto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Di saat pemilu nanti, jika mayoritas all in Prabowo Gibran yang harus dikawal alur penghitungan suaranya, takutnya terjadi kecurangan. Ya, kocak banget sih kubu ente, ya ampun. Takut dicurangin. Astagfirullahaladzim. Padahal lu duluan tuh, kubu ente duluan itu yang udah curang duluan dari proses pilpres ini, udah curang duluan dari nabrak MK, ya kan, dari nyopotin baliho Ganjar Anies, sedangkan baliho kubu kalian itu nggak dicopot malah diperbanyak, ya. Terus ngerahin perangkat desa se-Indonesia, ya. Itu siapa yang curang? Harusnya kami yang ngerasa takut dicurangin kubu ente gitu loh. Kok malah playing victim begini sih? Kocaknya. Aduh, kubu kakek gemoy, kocak sekali. Bokate juga apa? Nggak bakalan dateng tuh belimbing sayur. Diundang deh kagak dateng. Dek kalau umpama yang debat-debat begitu ya, yang diskusi, nggak bakalan hadir dah. Hah? Takut ditanya yang apa namanya, ditanya yang bagaimana gitu. Coba, ntar pasti ada syuting, ke gorong-gorong lah, ke pasar lah. Nah kalau itu bisa karena aktingnya jago. Gue tau dah belimbing sayur kalau acting jago. Bersama kayak babanya. Main di got, gorong-gorong, tablaga metik ini, metik pohon itu. Udah kebaca sinetron lo. Sinetron Indosiar. Coba undangan debat dari mahasiswa mana? Gue pengen tahu, nggak bakalan dateng udah. Gue udah tahu karakter belimbing sayur dah. Asem, ya nggak, kecut, gampang rontok. Hari ini mereka hadir dengan tujuan yang baik, yang mulia, untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya. Dan juga dukungan. Ya, tentunya untuk Bapak Prabowo dan Gibran. Jangan lupa ya. Nomor berapa? 2. Nomor berapa?
Jadi kalau dulu perhatiin video barusan sudah jelas banget ya lur, sudah kedengeran banget kalau pembawa acara di pertemuan para kades itu teriak-teriak soal dukungan buat pasangan Eyang Prabowo sama Mas Gibran. Bahkan lur, di acara itu juga hadir Mas Gibran dan dia juga malah ikut berorasi. Ya, ikut pidato di acara tersebut lur. Jadi sebetulnya sudah jelas lah, ini sudah terang benderang banget kalau acara para kades sama aparat desa itu ketemu sama Mas Gibran itu adalah bagian dari kampanye Pilpres. Jadi pastinya ini jelas-jelas melanggar aturan juga. Soalnya terkait para kades ini sudah ada aturan sama undang-undangnya lur. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membahas soal pemilu, di pasal 280 disebutin dengan sangat jelas kalau kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa dilarang menjadi pelaksana atau tim kampanye paslon capres dan cawapres. Ya, mereka yang melanggar pasal ini bakal dihukum pidana maksimum 1 tahun penjara dan juga denda 12 juta. Nah lo, kepriben kok kepala desa nih. Masa orang ngerti peraturannya ya lur ya? Ya, terus di undang-undang lainnya lur, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang ngebahas soal desa. Ada juga disebutin kalau kepala dan perangkat desa yang terlibat dalam kampanye dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Aturan soal ini ada di pasal 29, 30, 51 dan juga 52 dari Undang-Undang Desa. Ya, kalau sanksi administratif nggak dilaksanakan, mereka bahkan bisa sampai diberhentikan sementara dan bisa diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai kepala desa atau aparat desa. Jadi lur, ini peraturan sudah jelas ya lur, sudah jelas banget lur, dan pelanggarannya juga sudah jelas banget lur. Bola politik masih dikuasai kepala desa, dibayang-bayangi jabatan 9 tahun dan dana 5 miliar. Bola dioper ke ketua abdesi, dihadang saja oleh Kementerian Desa, saudara-saudara. Tackling yang cukup keras di depan gedung DPR, namun tidak pelanggaran dan tidak ada gas air mata, saudara-saudara. Padahal terjadi pengerusakan sarana umum di sana. Oke guys, itulah cuplikan video saya di season kedua. Ada poin-poin penting rupanya yang perlu kita perhatikan, di mana dalam cuplikan video ini kita mendengar bersama-sama bagaimana buah pikiran yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Bapak Anies Rashid Baswedan ini mengkritik tentang pembangunan IKN yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam cuplikan video tadi, kita melihat dan kita menyaksikan bagaimana Bapak Anies Rashid Baswedan dengan begitu semangatnya menolak tentang pembangunan IKN ini. Tapi semua capres dan cawapres tentunya mereka punya visi dan misi yang berbeda-beda. Harapan saya, mungkin harapan kita semua, bahwa segala sesuatu yang baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat ini, silakan itu dilanjutkan. Sedangkan misalnya ada hal-hal yang kurang baik, itu perlu diperbaiki atau disempurnakan. Lalu ada hal-hal yang memang tidak baik dan harus dirubah, ya silakan dirubah. Sehingga jangan lagi kita harus memulai sesuatu dari nol, tetapi setidaknya ada program keberlanjutan dari pemerintah yang satu dengan pemerintah berikutnya. Dan saya rasa bahwa jika hal itu dilakukan, pastinya negara kita akan lebih banyak menghemat biaya-biaya, lalu selanjutnya perkembangan dalam perekonomian pasti akan lebih cepat. Itu adalah harapan kita, harapan saya yang rakyat jelata. Selain itu, dalam cuplikan video tadi juga kita mendengar sedikit pembahasan mengenai abdesi, di mana kita saksikan bersama bahwa isu ini memang sempat viral ketika para abdesi di seluruh Indonesia ini mereka berkumpul di Gelora Bung Karno, dan juga ada Mas Gibran yang hadir pada acara tersebut. Dan tadi kita mendengar bersama-sama bagaimana suara dari MC yang mengatakan jelas dan terang benderang dukungan untuk Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka dengan nomor urut 2 ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa persoalan ini juga sempat ramai dibicarakan di media sosial, bahkan sampai melibatkan KPU. Semoga saja hal-hal serupa tidak terjadi kembali,
Karena kita ketahui bahwa ASN itu dilarang untuk mendukung pasangan capres atau cawapres manapun. ASN harusnya netral dalam pemilu itu. Mari kita lanjutkan lagi. Apa sih bangga dipanggil gemoy? Ngerti nggak sih arti gemoy itu apa? Itu artinya gembrot letoy, ya kan? Itu harus bangga gitu dipanggil gemoy, gemoy. Padahal artinya gembrot letoy, tapi faktanya memang gembrot lah ya. Lihat di media sosial kita, dilihat di masyarakat yang dikampanyekan adalah apa? Gemoy. Ya. Yang tidak mengajari kita untuk berpolitik aktif. Jadi seolah-olah gini loh. Kita memilih presiden apa gara-gara lucu dan gemoy gitu loh. Apakah sependek itu gitu loh. Harusnya kita memperluas itu gitu. Kalau mau ada gagasan ya adu gagasan sekalian gitu. Terkesan memaksakan. Ya itulah cara mereka untuk menggait anak-anak muda, apalagi Gen Z ya. Gen Z kan nggak mikir, yang penting lucu saya coblos gitu. Padahal kan Gen Z mereka kan pemilih baru, harus lebih diarahkan lagi, lebih dibukakan lagi kan. Itulah terjadi kemunduran, Mas. Kemunduran politik, kemunduran edukasi politik, itu terjadi kemunduran. Kalau mereka mengatakan bahwa anak muda harus tampil, kamu nggak mendukung anak muda, saya bukan nggak mendukung anak muda. Yang kalian dukung itu anak presiden, bukan anak muda. Ya, betul. Anak muda itu harus berproses. Betul. Saya akan respect kepada beliau ketika beliau mengikuti jejak ayahnya. Dari mulai wali kota 2 tahun, gubernur, baru menjadi calon presiden. Nah, ketika itu semua berproses, dia akan lebih matang. Nah, anggap aja gini, buah kalau setengah matang, kita petik, itu rasanya nggak enak. Tapi kalau udah matang, semua nutrisi ada di dalamnya, dan akan enak untuk dinikmati. Nah, beliau itu belum matang untuk mencapai posisi itu. Jadi masih bingung, saya harus bersikap apa. Indonesia itu luas. Dia harus ngurusi intelijen, politik luar negeri, dan lain-lain yang nggak mudah. Dan itu harus dipegang sama orang-orang yang sudah benar-benar berkompeten di situ. Ayo ngaku kalian. Di daerah kalian baliho gemoy nih, Pak Prabowo dan Gibran udah pada terpampang apa belum? Kalau di daerah gue udah banyak sih. Tapi gini ya, kita ini sedang mencari calon pemimpin gitu ya, mencari presiden gitu yang nanti akan membawa Indonesia lebih maju. Visi misi seperti apa yang nantinya akan dibawakan untuk kemajuan Indonesia ke depannya gitu. Jadi gua heran aja, apakah masih ada nih ya pemilih-pemilih baru atau anak muda yang bakalan kemakan ya cuman perkara gemoy-gemoy doang nih. Kita ini nyari pemimpin yang benar-benar berkualitas gitu, bukan hanya mengedepankan polesan-polesan gitu loh. Ibarat nih sesuatu yang tidak bagus gitu terus dikadoin gitu ya, ya bakal ketahuan juga ujung-ujungnya gitu loh. Jadi come on lah ya, bukan perkara gemoy doang ini Republik Indonesia, lebih dari sekedar itu. Aiman dipolisikan buntut statement pemenangan Prabowo Gibran ada campur tangan oknum kepolisian. Akankah hukum diindahkan sedangkan usia di bawah 40 tahun saja diloloskan? Berapa kuatnya atau seberapa efeknya ketika mereka calon-calon presiden ini didebat di depan anak-anak UI? Sebenarnya begini, jadi hari ini kalau kita ngelihat kondisi politik menjelang pemilu 2024, di pemilu 2024 nanti pemegang suara terbanyak itu anak-anak muda. Ya bener sih. Pemegang suara terbanyak itu anak-anak muda. Dan hari ini anak-anak muda Indonesia itu sudah paham, Mas Ded, bahwa kita nggak butuh pemimpin yang joget-joget di TikTok. Kita nggak butuh pemimpin yang pakai jaket jeans, pakai motor gede, ngakunya Dilan dan Milea. Kita nggak butuh hal itu. Kita butuh pemimpin yang bisa ngomong gimana caranya mempertahankan lingkungan hidup agar anak cucu kita bisa bernafas lega tanpa polusi 20-30 tahun ke depan. Kita butuh pemimpin yang bisa ngomong gimana caranya memberantas korupsi. Karena kalau hari ini korupsinya gila-gilaan, 20-30 tahun lagi gua nggak bisa jalan di trotoar yang ada akses publik gitu misalnya. Gitu. Dan kita butuh pemimpin yang bisa menyajikan masa depan itu. Dan orang-orang yang harus diyakinkan untuk memilih harusnya paling banyak adalah anak muda. Karena kita memegang suara terbanyak. Dan yang paling penting, jangan bikin kita mager datang ke TPS.
Kalau yang dijual cuma pencitraan terus, kalau yang dijual cuma politik identitas terus, kalau yang dijual cuma sekedar elektabilitas, kita butuh hal-hal nyata yang dibangun dari gagasan, berbentuk program, berbentuk visi misi, agar kalau kita milih lu, kita tahu kenapa kita milih lu, kita gantungin harapan ke lu tuh kenapa. Melki disekolahkan agar pintar dan berpengetahuan. Setelah memiliki wawasan, seakan dibungkam oleh kekuasaan. Jika demikian, apa gunanya pendidikan? Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Saya secara pribadi mungkin ikut memberikan tanggapan terkait dengan Gemoy. Saya berharap bahwa Gen Z saat ini tidak termakan dengan kata yang lagi viral yaitu Gemoy. Khusus untuk Gen Z, khusus untuk pemilih pemula, saya mau katakan bahwa pemilihan capres-cawapres itu bukan sesuatu yang main-main. Karena kita sedang mencari figur pemimpin untuk membangun bangsa ini 5 tahun ke depan. Memang benar bahwa pesta demokrasi itu harus dilakukan dengan canda tawa, dengan riang gembira. Tetapi ingat, kita harus mencari pemimpin yang berkualitas, yang berintegritas, yang punya rekam jejaknya baik, yang punya banyak pengalaman. Itu poin pentingnya. Jangan kita memilih pemimpin hanya karena lucunya, hanya karena gemoinya. Negara ini tidak butuh orang yang gemoy. Negara ini butuh orang-orang yang berintegritas, butuh orang-orang yang berkualitas. Mulai dari mentalitasnya baik, retorikanya baik, intelektualitasnya baik, itu yang dibutuhkan oleh negara saat ini. Jadi saya berharap bahwa Gen Z jangan termakan dengan kata gemoy. Ya, itu adalah pesan dari Sainai. Semoga para pemirsa sekalian dan terlebih khususnya kepada Gen Z, pemilih pemula, saya berharap bahwa kalian harus lebih kritis. Jangan menjadi antipati dari politik, tetapi mari kita terlibat aktif dalam dunia politik. Generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa. Dengan demikian, saya berharap agar kita, orang-orang tua, mampu mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Jangan jadikan negara ini sebagai bahan candaan. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan saya berharap bahwa dalam cuplikan-cuplikan video tadi, jika ada materi cuplikan video atau mungkin ada tanggapan dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, dari lubuk hati yang paling dalam, saya Sainai menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.